Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswa Universitas Siber Asia Program Studi Manajemen. Hari ini untuk kuliah tengah semester, ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasia, saya akan mencoba membahas Big Data, Data Mining, dan Machine Learning berdasarkan e-book Jardian. Yang pertama, latar belakang Big Data. Big Data sudah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam berbagai bidang, terutama untuk bisnis dan riset ilmiah. Dengan kemajuan teknologi, data sekarang dihasilkan dari banyak sumber, seperti transaksi online, aktivitas media sosial, sensor IoT, dan lainnya. Data yang begitu besar menyimpan pola-pola tersembunyi yang kalau dianalisis dengan tepat akan membuka wawasan baru dan membantu pengambilan keputusan lebih akurat. Jadi, Big Data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal cara baru kita melihat dan menggunakan data untuk keunggulan kompetitif. Ada 4 karakteristik utama Big Data yang dikenal sebagai 4V. Yang pertama yaitu volume. Volume artinya data yang dihasilkan sangat besar, jauh melebihi kapasitas sistem tradisional. Yang kedua, velocity. Velocity artinya data mengalir dengan sangat cepat dan harus segera diproses supaya tidak ketinggalan informasi. Yang ketiga, variety. Variety yaitu data datang dalam berbagai format, bisa terstruktur, semi-terstruktur, atau bahkan tidak terstruktur, seperti gambar dan teks. Yang terakhir ada value. Value adalah nilai yang bisa diambil dari data ini, yang jadi tujuan utama analisis Big Data. Dengan memahami 4V ini, kita bisa mengembangkan teknologi dan strategi yang tepat untuk mengolah Big Data. Pendahuluan dan konsep. Big Data adalah kumpulan data besar dan kompleks yang sulit diolah dengan metode tradisional. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, pemahaman pelanggan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan teknologi data mining menemukan pola tersembunyi, sedangkan machine learning memungkinkan komputer belajar dari data untuk prediksi atau keputusan otomatis. Ketiga konsep ini saling terkait erat. Hardware dan infrastruktur Big Data. Infrastruktur hardware adalah fondasi utama. Penyimpanan data awalnya banyak memakai HDD, yang murah tapi lambat karena ada bagian mekanisnya. SSD mulai menggantikannya karena akses data lebih cepat tanpa bagian bergerak. Zaman sekarang semakin canggih dengan adanya cold storage yang membantu memperbesar kapasitas dan membuat data lebih tahan terhadap gangguan. CPU multicore memungkinkan pemrosesan paralel, tapi untuk tugas berat seperti deep learning, GPU sangat dibutuhkan karena mampu menjalankan ribuan proses secara bersamaan. RAM yang besar penting untuk memproses data langsung di memori, sehingga analisis bisa dilakukan dengan cepat. Dan tentunya, jaringan yang berkecepatan tinggi dan latensi rendah sangat penting supaya semua komponen ini bisa saling berhubung dan data bisa mengalir tanpa hambatan. Dasar data mining dan machine learning. Data mining adalah proses mengungkap pola, korelasi, dan anomali dalam dataset besar yang tidak mudah terlihat. Sedangkan machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data dan meningkatkan performanya tanpa harus diprogram ulang satu persatu. Ada 3 jenis machine learning. Yang pertama, supervised learning yang menggunakan data berlabel untuk prediksi. Yang kedua ada unsupervised learning yang mencari pola dalam data tanpa label. Dan yang ketiga ada reinforcement learning yang belajar dari interaksi dengan lingkungan berdasarkan reward dan punishment. Beberapa algoritma populer adalah pohon keputusan, super vector machine, dan lainnya.
Penting untuk melakukan pemrosesan data supaya model yang dibuat efektif dan hasilnya bisa terpercaya. Infrastruktur. Mengolah big data menuntut infrastruktur yang fleksibel, scalable, dan tahan gangguan. Hadoop adalah salah satu framework populer yang punya sistem penyimpanan terdistribusi dan pemrosesan paralel. Namun, Hadoop kurang efisien untuk analisis real-time. Jadi muncullah Apache Spark yang menggunakan komputasi di memori sehingga jauh lebih cepat. Database NoSQL seperti Cassandra dan MongoDB cocok untuk menyimpan data beragam format tanpa skema tetap dan bisa diskalakan dengan mudah. Untuk mengelola aliran data real-time, digunakan alat seperti Apache Kafka dan Nivi yang bisa menangani throughput tinggi. Dan tentu saja keamanan data menjadi perhatian utama dengan enkripsi, kontrol akses, dan audit yang ketat. Persiapan data dan feature engineering. Sebelum membangun model, data mentah perlu dibersihkan dan dipersiapkan untuk mengatasi masalah seperti nilai hilang, noise, dan outlier yang dapat menurunkan kualitas model. Imputasi dapat dilakukan untuk nilai hilang, sedangkan outlier perlu dideteksi dan dikoreksi atau dihapus. Transformasi data seperti normalisasi menyamakan skala fitur dan feature engineering, menciptakan fitur baru yang lebih bermakna. Teknik seleksi fitur dan pengurangan dimensi seperti PCA digunakan untuk mengurangi kompleksitas dan menghindari overfitting. Pembangunan dan evaluasi. Tahapan membangun model dimulai dengan memilih algoritma yang sesuai dengan masalah, apakah itu klasifikasi, regresi, atau clustering. Data dibagi menjadi training dan testing supaya kita bisa menguji kemampuan model memprediksi data baru. Validasi silang dan tuning hyperparameter digunakan untuk mendapatkan model terbaik. Evaluasi model dilakukan dengan berbagai metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score untuk klasifikasi, dan MSE, RMSE untuk regresi. Kita juga harus waspada terhadap overfitting, kondisi di mana model terlalu cocok dengan data training dan kurang bagus di data baru. Cara mengatasinya antara lain dengan regularisasi, pruning, dan early stopping. Teknik lanjutan dan aplikasi big data. Di level lanjutan, deep learning yang menggunakan jaringan saraf berlapis-lapis sangat efektif untuk mengenali pola kompleks seperti gambar dan suara. Reinforcement learning cocok untuk sistem yang belajar melalui trial and error, misalnya robotik dan game AI. Natural language processing memungkinkan mesin memahami dan merespon bahasa manusia. Contohnya chatbot dan analisis sentimen. Cloud computing dan GPU membantu mempercepat proses komputasi dengan biaya lebih efisien. Namun, aspek etika dan privasi data juga harus diperhatikan supaya teknologi ini bisa digunakan dengan penuh tanggung jawab. Aplikasi Big Data dan studi kasus. Aplikasi Big Data sudah luas di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, retail, dan manufaktur. Big Data memberikan manfaat nyata di berbagai bidang. Di kesehatan digunakan untuk memprediksi efektivitas pengobatan dan memantau wabah penyakit. Di sektor keuangan, Big Data membantu mendeteksi penipuan secara real-time dan mengelola risiko. Di retail, memanfaatkan data untuk segmentasi pelanggan dan penentuan harga yang fleksibel. Sementara di bidang manufaktur, menggunakan big data untuk pemeliharaan prediktif yang mencegah kerusakan alat dan mengurangi biaya. Namun, suksesnya penerapan big data juga butuh tata kelola yang baik, keamanan data, dan kolaborasi antar bagian dalam organisasi. Tantangan dan arah masa. Meski banyak manfaat, penerapan big data menghadapi banyak tantangan. Kualitas data yang tidak konsisten dan tidak lengkap bisa mengganggu analisis. Infrastruktur harus terus dikembangkan supaya bisa menangani volume
dan kecepatan data yang makin besar. Kekurangan tenaga ahli, big data dan machine learning juga jadi hambatan, sehingga pelatihan dan literasi data harus ditingkatkan. Privasi dan keamanan data menjadi isu besar dengan regulasi ketat seperti GDPR. Kedepannya, teknologi AutoML akan memudahkan otomatisasi pemilihan dan tuning model explainable AI membantu transparansi keputusan AI. Dan edge computing memproses data lebih dekat ke sumber agar lebih cepat. Semua ini membuat big data makin terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis dan teknologi. Kesimpulannya, big data, data mining, dan machine learning adalah pondasi utama analitik data modern yang membuka peluang besar untuk inovasi dan efisiensi. Infrastruktur yang kuat, persiapan data yang baik, serta teknik evaluasi yang tepat sangat penting agar model dapat diandalkan. Meski menghadapi tantangan, dengan kolaborasi peningkatan literasi data dan penerapan etika, big data akan terus menjadi motor penggerak perubahan berbagai sektor. Demikian presentasi dari saya tentang big data, data mining, dan machine learning. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.